Tenang di rumah Tuhan, amin. Rasakan kuasanya, hadiratnya, ya, atmosfer sorgawi di atas kita melayang-layang, amin. Haleluya. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9 saya bacakan. Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, garis bawah ini, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi saudara perhatikan, Yesus dialah oknum kedua daripada Allah. Dia datang berinkarnasi, dialah anak Allah. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia belajar taat, dikatakan tadi. Ya. Sekalipun dia adalah anak, ayat 8, dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan saudara, dan garis bawahi tadi saya sudah berikan di ayat 9, ia menjadi. Karena Tuhan kita sudah belajar taat di dalam penderitaannya. Maka dikatakan dia menjadi, saudara. Siapa di sini mau menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara? Ya, ada prosesnya. Gak langsung kita menjadi, saudara. Kita lihat apa yang dialami oleh Yesus. Ya saudara, bahwa saat dia berdoa, saudara dikatakan ayat 7 tadi bahwa dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa. Jadi jangan lupa Tuhan kita ini unik. 100% manusia tapi juga 100% Allah. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, 100%, dia harus belajar bersandar kepada Bapaknya. Dan dia lakukan itu melalui doa. Ya. Makanya dalam hidupnya sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Jadi Bapak Ibu, waktu Yesus berdoa, di tengah-tengah kesukaran yang dia alami, di tengah-tengah tantangan, yang kita tahu saudara, ini pasti cerita ini adalah berhubungan dengan saat-saat sebelum dia akan saudara tergantung di atas kayu salib. Ini di Taman Getsemani, saudara. Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, dia mempersembahkan doa, bukan doa biasa-biasa. Sebab dia merasakan tekanan, dia merasakan tantangan, dia dikhianati, saudara. Dia disakiti hatinya oleh murid-muridnya sendiri. Yudas menjual dia, saudara. Bahkan muridnya, saudara, yang berkata, ya langkahi dulu mayatku kalau engkau berani menangkap Tuhanku. Ini orang yang ngomong seperti itu, Petrus, dia kabur. Seluruh murid-murid Yesus kabur. Secara manusia, sebab Yesus manusia 100%. Bisa saja Yesus menjadi kecewa, bisa saja dia menjadi pahit hatinya, saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Ya, dalam keadaan yang seperti itu, saudara, dia berdoa, dan karena dia berdoa, di tengah-tengah tantangan berat kehidupannya, di tengah-tengah pengkhianatan, di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah tekanan dosa, itu Yesus alami sebagai manusia. Sebagai Allah dia tidak bisa dicobai. Tapi sebagai manusia, sama dengan saya dan saudara, dia alami itu semua. Saudara mengalami tantangan, keberatan, tekanan, hidup pada pagi hari ini. Saudara kita lihat Yesus, kemana dia lari? Alkitab katakan, dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Kita orang Pantekosta itu kalau nangis bukan berarti cengeng, bukan saudara. Ya mungkin ada beban dalam hatimu. Mungkin ada pergumulan dan saudara kita nggak tahu mau lari kemana saudara. Ya mungkin saudara dikhianati dan saudara merasa sakit hati. Ya orang terbaik saudara, mungkin bos saudara atau siapapun mengkhianati saudara dan saudara merasa oh ini tidak adil. Kemana kita lari? Yesus, dia datang kepada Bapaknya dengan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Dan waktu dia berdoa saudara, ada pengalaman
Di dalam doa yang membuat Yesus menjadi, tadi kita sudah kasih garis bawah ayat 9. Dia menjadi pokok keselamatan. Jadi saudara, saat Yesus berdoa, dia diproses menjadi. Saya sudah katakan, saudara mau menjadi apa? Kita kepingin menjadi seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita ingin menjadi terang, kita ingin menjadi garam, kita ingin hidup ini, saudara, dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, sukses. Ya. Dan saudara, bagaimana hidup ini bisa kuat berhadapan dengan tantangan pada saat saudara kita dalam keadaan terpuruk, kita dalam keadaan susah. Jangan lari ke tempat lain, datang ke gereja. Ambil waktu untuk berdoa, berseru, memohon, menangis di hadapan hadirat Tuhan. Dan Tuhan tidak katakan kok kamu cengeng amat. Oh enggak saudara. Hati saudara hancur. Sama seperti Yesus dalam waktu dia berdoa, Alkitab katakan dia menjadi pokok keselamatan. Jadi saudara, ada pengalaman yang akan membuat Yesus menjadi sesuatu. Yaitu pengalaman apa? Pengalamannya di dalam berdoa dengan air mata. Itu membuat Yesus menjadi seperti yang Bapa mau. Saudara. Pengalaman Yesus dengan air mata dan doa menjadikan Yesus, saudara, sumber atau pokok keselamatan yang kekal. Ini target Allah. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat. Itu misi Allah Bapa. Tapi saudara, itu lewat proses. Lewat proses yang seringkali untuk daging kita tidak enak. Itu dialami oleh Yesus. Pengalaman hidup yang dia alami dengan tangisan dan air mata yang kuat. Dia berseru kepada Bapa Surgawinya. Alkitab mengatakan kepada kita saudara, pengalaman-pengalaman yang Yesus alami. Ya, bukan pengalaman enak-enak aja. Tapi pengalaman di mana dia mengalami hal yang pahit. Dan dia sebagai manusia mengalami bagaimana dia disalah mengerti, ditinggalkan oleh murid-muridnya. Ya, ada yang mengkhianati dia, diperlakukan dengan tidak adil. Kemana dia lari? Dia menangis di bawah kaki Tuhan. Dia datang menyembah dia, menyerahkan hidupnya, dan waktu Yesus berdoa, Allah memproses bahkan kehidupannya, merubah dia menjadi juru selamat kita. Saudara, Tuhan akan memberikan perubahan waktu kita berdoa. Amin saudara. Dia mau bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Tapi dia mungkin izinkan persoalan, kesusahan, kesulitan datang. Bukan supaya kita kabur dari Tuhan. Tapi juga kita mendekat kepada Tuhan. Dan berseru kepada waktu kita berseru kepada Tuhan. Di tengah-tengah air mata kita. Tanggungan kita, keberatan kita. Tuhan mulai bekerja dan dia merubah kita. Amin. Kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan di hadirannya. Jadi kalau saudara mengalami tantangan, saudara mengalami tekanan, saudara mengalami kesulitan, jangan lari kemana-mana. Lari ke kaki Tuhan seperti Yesus. Berseru, ya, memohon, mempersembahkan doa dan permohonan dengan tangisan. Dengan tangisan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan lihatlah Tuhan akan bekerja di dalam dan melalui hidupmu. Yang pertama-tama dia akan bekerja, dia akan robahkan saudara. Menjadi sesuatu yang mulia. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya tidak panjangkan firman Allah.